Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama saya Fajriati di video kelanjutan pembahasan siklus akuntansi perusahaan dagang. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas mulai dari kebijakan perusahaan hingga penyusunan neraca saldo. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan rekonsiliasi bank, jurnal penyesuaian, dan worksheet. Menyesuaikan rekonsiliasi kas dan bank. Rekonsiliasi di bank adalah proses pencocokan atau penyesuaian antara catatan kas di perusahaan dan catatan kas di bank. Biasanya, pihak bank itu secara berkala akan mengirimkan statement berupa laporan rekening koran, di mana di dalamnya terdapat catatan informasi transaksi. Nah, untuk memastikan adanya kesamaan catatan informasi antara perusahaan dan bank, maka perlu dilakukan proses rekonsiliasi bank. Dengan dilakukannya rekonsiliasi bank, maka pencatatan laporan perbankan dan juga perusahaan dalam periode tertentu bisa lebih rapi dan akurat. Nah, ini adalah soal penyesuaian UD Fajriati. Untuk soal rekonsiliasinya, bisa teman-teman lihat dari soal nomor 7, yaitu saldo kas di perusahaan adalah 2.527.000, sedangkan di rekening koran adalah 3.027.000. Diketahui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pendapatan bunga yang sudah dicatat oleh bank senilai 750.000. Perlu kita pahami, ketika bank melakukan pengkreditan terhadap akun nasabah, berarti bank menambah deposito nasabah. Nah, kalau menambah itu, kan berarti kas kita bertambah. Nah, pada kasus ini, yang 750 ini berarti kas pada UD Fajriati harus ditambah sebesar 750.000. Kenapa? Karena adanya pendapatan bunga. Nah, ini dia saldo menurut catatan perusahaan 2.527.000. Karena adanya pendapatan bunga, berarti saldo perusahaannya harus ditambah sebesar 750.000 sesuai dengan kasus yang pertama tadi. Jurnal dari kasus ini adalah seperti berikut, yaitu cash in bank kita bertambah di debit sebesar 750.000 dan interest income atau pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar 750.000. Untuk soal selanjutnya, yaitu Bank Mandiri membebankan beban administrasi sebesar 150.000 dan belum dicatat oleh UD Fajriati. Ketika adanya biaya administrasi bank, maka akan mengurangi kas perusahaan menurut catatan perusahaan, sehingga kasus ini berada dalam baris dikurang. Nah, ini dia baris dikurang, yaitu kita tulis beban administrasi sebesar 150.000. Maka untuk jurnalnya adalah bank service charge atau beban administrasi bank bertambah di debit sebesar 150.000 dan cash in bank kita berkurang di kredit sebesar 150.000. Kasus selanjutnya atau yang D, yaitu setoran ke Bank Mandiri pada tanggal 30 Desember 2024 sebesar 6 juta dan belum dicatat oleh pihak bank. Hal ini termasuk ke dalam setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, sehingga akan menambah catatan di bank. Kita tulis nomor 1, yaitu setoran dalam perjalanan sebesar 6 juta. Jika yang melakukan kesalahan bank, maka perusahaan tidak perlu untuk menyesuaikannya, sehingga untuk kasus ini tidak ada jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya yaitu diterima pelunasan dari toko Sakura senilai 6 juta yang ditransfer langsung ke rekening Nyonya Fajriati dan belum dicatat oleh pihak akuntan. Hal ini akan mengakibatkan menambahnya kas menurut catatan perusahaan.
maka masuknya ke dalam baris tambah menurut perusahaan. Kita catat nomor 2 yaitu pelunasan toko Sakura senilai 6 juta. Untuk kasus ini, jurnal penyesuaiannya adalah cash in bank kita bertambah di debit sebesar 6 juta dan akun receivable-nya berkurang di kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya saya akan membahas mengenai soal penyesuaian umum, yaitu yang pertama, perlengkapan diperkirakan tersisa senilai 3.550.000. Maka cara menyesuaikannya yaitu beban perlengkapan di debit dan perlengkapannya berkurang di kredit. Kenapa perlengkapannya berkurang? Nah, inilah penjelasannya. Bisa kita lihat pada trial balance untuk surplus-nya atau perlengkapan yaitu 5.550.000, sedangkan yang tersisa itu cuman 3.550.000. Dikarenakan nilainya berkurang, maka perlengkapan berkurang dan sisanya kemana? Sisanya kita masukkan ke beban atau kita jadikan beban, karena yang telah terpakai itu maka kita akui sebagai beban. Jadi untuk memasukkan angka beban perlengkapan dan perlengkapannya nanti di jurnal penyesuaian, kita tinggal mencari sebesar angkanya yang hilang. Kita cek di neraca saldo surplus atau perlengkapannya yaitu 5.550.000, sedangkan yang tersisa yaitu 3.550.000. Berarti berapa yang hilang atau yang terpakai? Nah, untuk mencarinya kita tinggal mengurangi 5.550.000 dikurangi dengan 3.550.000, maka kita dapatkan hasilnya 2 juta. Berarti perlengkapan yang terpakai atau yang hilang sebesar 2 juta. Ini semua adalah jurnal penyesuaian yang ada pada UD Fajriati. Untuk graf pada jurnal penyesuaian ini kita isi dengan nomor akun. Kita isi setelah kita mempostingnya ke dalam buku besar. Nanti di buku besar terdapat keterangannya atau deskripsinya yaitu adjustment journal. Untuk saldo debit dan kreditnya ini harus seimbang ya teman-teman. Kalau tidak, berarti ada kesalahan pencatatan atau perhitungannya. Setelah kita menyelesaikan jurnal penyesuaian atau kita telah membuat jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah membuat worksheet. Apa itu worksheet? Worksheet atau lembar kerja dalam akuntansi adalah lembar kerja berbentuk tabel yang digunakan untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan. Worksheet ini tidak termasuk dalam laporan keuangan formal, tetapi berfungsi sebagai alat bantu untuk mengorganisir dan menganalisis data keuangan sebelum disusun secara resmi. Atau lembar kerja ini bukan suatu keharusan ya teman-teman, boleh dibuat, boleh juga tidak. Namun, bila kita menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, kita dapat membuat worksheet terlebih dahulu. Langkah-langkah menyusun worksheet yaitu yang pertama, memindahkan data sumber berupa data neraca saldo ke kolom neraca saldo yang ada di worksheet. Langkah selanjutnya, memindahkan data jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian yang ada di worksheet. Lalu, jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom Adjusted Real Balance atau NSD. Neraca saldo disesuaikan, yaitu menjumlahkan kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian, kemudian hasilnya ditulis di kolom NSD tersebut. Selanjutnya, pindahkan neraca saldo disesuaikan untuk akun real ke kolom balance dan akun nominal dipindahkan ke kolom income statement. Selanjutnya, jumlahkan kolom income statement dan juga kolom neraca. Jumlahkan debitnya dan jumlahkan kreditnya.
nanti dia tidak akan balance. Langkah selanjutnya yaitu jumlahkan kolom income statement dan juga jumlahkan kolom neraca. Jumlahkan debit di kolom income statement dan juga kreditnya, maka nanti hasilnya tidak akan balance atau tidak akan sama. Nah, jadi kita harus mencari selisih di antara debit dan kreditnya. Apakah dari selisih tersebut, maka kita akan dapat mengetahui apakah kita laba atau rugi. Jika pada kolom income statement besar debitnya daripada kredit, itu berarti kita mengalami rugi. Karena di kolom debit pada kolom income statement itu terdapat beban dan di kolom kreditnya terdapat pendapatan. Jika beban kita besar daripada pendapatan, maka artinya kita mengalami kerugian atau loss. Begitu juga pada kolom neraca, dijumlahkan debitnya dan dijumlahkan kreditnya, lalu dicari selisihnya. Nah, selisih antara income statement dan neraca ini harus seimbang atau harus balance, harus sama. Kalau tidak, berarti ada kesalahan. Kesimpulan untuk worksheet ini, kita membutuhkan dua data sumber, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah data sumber berupa neraca saldo dan ini data sumber berupa jurnal penyesuaian. Ini adalah bentuk dari worksheet. Terdapat judulnya yaitu nama perusahaan, worksheet, dan as of 31 Desember 2024. Dan kolom nomor akun name diisi dengan nama akun, dan adjusted real balance atau neraca saldo, lalu adjustment, lalu adjusted real balance atau neraca saldo disesuaikan, dan kolom income statement dan balance. Nah, untuk kolom adjusted real balance ini kita masukkan saldo yang kita dapatkan dari data sumber neraca saldo tadi. Untuk kolom adjustment ini kita masukkan juga data saldo yang kita dapatkan dari data sumber jurnal penyesuaian tadi. Kita isikan debit dan kreditnya. Lalu untuk adjusted real balance ini adalah jumlah dari hasil neraca saldo dan juga adjustment ini. Lalu income statement dan balance. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, jika jumlah balance-nya pada income statement di kolom debitnya lebih besar daripada kreditnya, maka kita akan mengalami kerugian karena beban kita lebih besar daripada pendapatan. Ini kita jumlahkan, kita cari selisihnya, dapat 13.272.066, dan ini juga 13.272.066. Selisihnya ini harus seimbang, menandakan kalau dia udah balance. Setelah dicari selisihnya, kan ini belum balance, jadi kita turunkan yang 240 ini, kita turunkan, dan yang 227 ini juga kita jumlahkan dengan 13 ini, dapat hasilnya sama, 240.607.66. Begitupun dengan yang di kolom neraca ini, kolom balance ini. Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk siklus selanjutnya akan saya jelaskan di next video.